Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Toki Angga Virus. Kali ini saya akan menjelaskan Android dari CodeLab, yaitu pada Unit 3 Lesson 7, yaitu Async Task, terus Async Task dan Async Task Loader dan Broadcast Receiver. Nah, jadi di sini tuh saya sudah membuat semuanya yang dari CodeLab-nya ini. Nah, yang pertama nih ada simple async task. Nah, dari app overview-nya tuh kayak uh, kita start task, nanti bakal yang dikerjakan di background bakal ditampilin dalam text view seperti ini. Nah, jadi sebelumnya itu kan di async task tuh ada yang namanya on pre-execute, do in background, on progress update, dan on post execute. Nah, on pre-execute nih dia tuh sebuah metode yang menjalankan UA thread dan setting tasknya itu seperti menampilkan buat progress bar. Nah, doing background tuh kayak dia pas threadnya yang bekerja secara background di berbeda tempat gitu. Terus on progress update dia untuk menampilkan progresnya sampai mana gitu, kayak udah berapa persen di progress bar gitu. Nah, dan terakhir on post execute tuh untuk mengupdate hasil dari UI untuk UI-nya dari async task-nya itu. Nah, selanjutnya tuh langsung aja ke codingannya. Nah, pertama-tama tuh kayak biasa kita buat ininya, tampilannya, terus langsung aja ke main activity. Nah, jadi di main activity ini udah ada simple async task. Nah, yang tadi ini doing background on post execute. Nah, jadi di sini tuh untuk doing background tuh kayak untuk menjalankan tasknya itu yang bakal nanti ditampilin di text view-nya itu. Nah, terus di sini main activity-nya ini ada yang namanya start task. Start task itu ya ngehandle yang kalau buat ini kita klik buttonnya itu bakal mulai tasknya on save instance. Dia bakal nge-save si itu tulisannya ke dalam text view-nya. Langsung aja kita jalanin simple async task. Nah, sini udah ada yang ready to start work. Langsung aja start task. Nah, di sini yang tadi. Nah, kenapa angkanya itu berbeda-berbeda? Nah, tadi di sini simple async task kita buat sleep-nya tuh berbeda-beda range-nya. Makanya tuh berbeda-beda angkanya tuh. 2000 milisecond awake. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi selanjutnya, Who Wrote It. Nah, jadi di Who Wrote It ini dia tuh secara singkat sih kayak kita ngetik judul buku, siapa penulisnya gitu nanti. Nah, jadi yang di sini tuh kita kayak melihat API-nya. Nah, di sini tuh ada kayak Google API, macam-macam API. Di sini kita bisa nyari apa aja. Nah, kan
Kalau di Quadlet ini kan kita disuruh nyari buku. Nah, langsung aja kita selanjutnya kan juga dipakai di aplikasi nanti. Nah, si ininya ya, langsung aja ke codingannya. Ya, kayak biasa lagi, kayak tadi lagi kita buat tampilannya. Nah, selanjutnya kita masukin segala macam ininya, kayak ini inputannya yang si ininya nih, nanti kita cari buat nyari, terus search book buat mencari bukunya, komennya ini. Nah, terus di network utils ini jadi kayak buat nyambungin ke internet sama API-nya itu dari kayak get book info buat nyari itu si bukunya itu, informasi buku. Nah, di sini kita nyarinya kayak ngambil dari web URL gitu. Nanti si ininya bekerja secara background. Nah, di sini buat nyarinya juga. Terus di sini untuk open network dari hasil URI yang udah dijadiin URL. Nah, di sini kita bakal buka ke URL. Nah, di sini ada buffer reader untuk membaca si input streamnya itu. Terus langsung aja. Nah, di sini ada if try catch. Nah, sini untuk kayak kalau ada error nanti dikasih tahu. Nah, ini sini tuh buat kayak tadi ada do in backgroundnya buat bekerjanya. Nah, di sini sih lebih ke buat pencarian ininya, pencarian si kerja pencarian si ininya, author dari titelnya itu buku itu. Nah, terus juga untuk biar bisa mengakses internet, kita pakai ini di Android manifestnya gitu, ditambahin biar bisa mengakses langsung aja. Misalnya Bobo, search book. Nah, kan muncul penulisnya tuh dan judulnya ada. Langsung aja ke World It Loader. Nah, World It Loader nih cuma bedanya nih sama World It. Jadi kan kalau di World It tuh belum kita masukin async task loadernya. Nah, jadi kita perlu masukin async task loader biar kalau kita rotate tuh tetap jalan di background. Nah, di sini tuh kayak kita cuma kayak masukin aja di sininya async task loader. Kita masukin book loadernya biar nih, terus main activity-nya kita implement loader manager. Terus di on create loadernya nih jadi kayak buat si pas ketika di rotate bakal tetap ngejalanin si loadernya itu activity-nya, walaupun udah ke destroy bakal tetap di load lagi biar buat jalanin. Jadi ketika dicari misal Bobo, kita search book sambil ke rotate. Nah, itu bisa jadinya gitu. Selanjutnya ke power receiver. Power receiver ini dia tuh untuk menampilkan, mengirim dan menerima custom broadcast dari toast message yang berbeda-beda. Nah, lanjut aja ke codingannya. Ya, kayak biasa buat dulu ininya tampilan. Nah, terus kita buat si ininya logiknya. Nah, di sini tuh kita tuh pakai
yang namanya intent. Nah, jadi sini tuh buat nampilin toast message-nya. Action Power Connect kayak gini, kayak di cas apa? Kalau di HP sih kalau di cas nanti bakal kayak nampilin, kita juga bisa ngirim. Langsung aja ya ke aplikasinya Power Receiver. Send custom broadcast. Nah, custom broadcast receive. Kalau di handphone seharusnya sih bisa ya, kalau di cas enggak ini. Action Power. Nah, iya. Tapi karena saya pakai emulator jadinya tidak bisa nampilin TOS yang power connected dan power disconnect ini. Nggak bisa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.